Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang hasil undian dari Piala AFF tahun 2026 yang baru saja selesai dilakukan di Jakarta. Dan hasil undiannya adalah bahwa Indonesia berada di grup A bersama Vietnam yang merupakan juara bertahan, Singapura yang merupakan 4 kali pemenang dari Piala AFF, Kambodia yang merupakan tim yang sedang berkembang secara pesat di kawasan ASEAN, dan nanti ditunggu pemenang dari pertandingan playoff antara Brunei Darussalam melawan Timor Leste. Artinya kalau di atas kertas, grup A ini bukan merupakan grup yang berat bagi Indonesia. Tapi, tentu tidak akan mudah bagi para pemain untuk bisa lolos. Karena setiap tim yang bermain di Piala AFF itu biasa tampil kesetanan. Walaupun memang masih ada perdebatan bahwa buat apa sih menjadi juara dari Piala AFF. Toh kan juga tidak masuk dalam kalender FIFA. Nah, ini adalah pemikiran yang sangat keliru. Karena setiap tim yang bermain di Piala AFF itu tentu akan bermain dengan serius. Bahwasannya nanti mereka mungkin lebih banyak memakai pemain muda, tetapi bukan berarti tidak serius. Tetap mereka akan coba untuk bisa menjadi juara atau memberikan yang terbaik, minimal bisa lolos dari fase grup. Jadi saya pikir pemikiran seperti itu perlu kita hentikan dan jangan lagi ada narasi seperti itu di sosial media. Karena para pemain dari Indonesia itu mewakili negara, yaitu Indonesia, mewakili merah putih. Berarti setiap pemain yang bermain tentu akan berjuang habis-habisan demi negara. Mereka membela negara. Kalau perlu mereka berkeringat darah. Tapi kan tentu tim lain juga akan berjuang. Sama hebatnya. Berarti apa? Pertarungan di atas lapangan itu pasti akan sengit. Maka itu kadang-kadang sering terjadi kejutan di turnamen Piala AFF. Yang kalau menurut hemat saya adalah turnamen terbaik kedua di dunia setelah Piala Dunia. Karena kita tahulah, bukan merupakan rahasia umum bahwa share dan rating dari Piala AFF ini sangat tinggi di negara-negara yang berada di kawasan ASEAN. Apalagi di Indonesia. Masa kalian lupa itu tahun 2010, ya kan? Wah, sudah masuk ke final, kemungkinan besar kita akan menjadi juara. Tahu-tahu kita kalah dari Malaysia. Dan itu merupakan gelar pertama bagi Malaysia, yang sejauh ini mereka baru 1 kali menjadi juara, tahun 2010. Dan Indonesia sudah 6 kali lolos ke final, tapi belum bisa menjadi juara. Ya inilah yang sekarang kita tunggu. Masa kita harus tunggu 30 tahun lagi? Ini sekarang kan Piala AFF kan sudah 30 tahun nih. Ini adalah edisi yang ke-16, dan saya bahkan nonton edisi pertama itu pada tahun 1996, yang pada saat itu namanya masih Tiger Cup. Saya di rumah bersama kakak saya itu 2 orang, kita semua support timnas Indonesia karena kita tahu bahwa para pemain itu berjuang demi negara. Jadi tentu Piala AFF ini penting, tapi juga jangan dijadikan harga mati bahwa harus juara, karena timnas kita juga punya potensi sekarang untuk juga bermain di level Asia. Tapi tetap harus serius, apalagi target dari PSSI kepada pelatih baru dari timnas Indonesia kita, John Herdman, adalah untuk membawa timnas Indonesia kita membuat sejarah dengan pertama kali menjadi juara dari Piala AFF. Bahkan dia hadir di acara drawing ini. Dan ketika dia ditanya, dia sendiri terkesima dengan 6 kali Indonesia sudah lolos ke final. Tapi dia harapkan kali ini Indonesia bisa menjadi juara. Tapi kan tentu dia harus mempelajari dulu kekuatan dari tim lawan dan juga kekuatan serta kekurangan dari timnas kita. Jadi dalam hal ini kita juga perlu memberikan dia waktu. Kasih John Herdman ini waktu, dan nanti dia punya beberapa pertandingan di FIFA Match Series. Nah, FIFA Series ini yang nanti sangat penting bagi dia untuk mematangkan skuad timnas Indonesia. Dan kali ini Piala AFF akan diselenggarakan pada bulan Juli kan? Jadi kemungkinan, ya sepertinya para pemain yang bermain di luar negeri ini belum tentu bergabung. Karena nanti pada saat akhir Juli kan, 24 Juli itu nanti kan sudah mulai itu pre-season di Eropa. Jadi mereka belum tentu akan gabung. Tapi paling tidak para pemain yang bermain di Liga Domestik itu kan pasti akan dipanggil. Jadi saya pikir nanti dia akan memanggil mayoritas atau mungkin juga semuanya adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Domestik. Jadi
bukan cuma para pemain muda, tapi juga para pemain yang sudah matang. Karena inilah momen bagi Indonesia untuk mendapatkan Piala AFF. Tapi kalau nanti gagal, kalau bagi saya sih gak masalah, karena nanti masih ada Piala Asia tahun 2027. Dan tentu masih ada kualifikasi untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi mari sedikit saja kita bedah grup A ini. Jadi di grup A, memang kalau kita lihat di atas kertas, ya memang nih lawan yang paling berat adalah Vietnam. Tapi jika saya tidak salah ya, nanti Indonesia lawan Vietnamnya itu main di kandang sendiri. Dan Piala AFF ini kan pakai format, yaitu setiap tim itu akan bermain 2 kali home, 2 kali away. Dan yang akan lolos dari fase grup hanya juara dan runner up. Jadi gak ada runner up terbaik. Jadi ini ya Indonesia kalau mau lolos ya minimal sebagai runner up. Tapi kalau feeling saya bisa juga kok menjadi juara grup. Jadi jika saya tidak salah nih ya, ini yang saya dapat informasi. Gak tahu nanti kalau berubah. Karena kan awalnya tuh sudah ditulis A1 ketemu A3 atau A3 ketemu A5. Kebetulan Indonesia ini A3. Karena di atas ada Vietnam, Singapura, baru Indonesia. Kan Indonesia di pot 3. Terus ini jika saya tidak salah pertandingan pertama Indonesia itu melawan Kambodia di kandang sendiri. Kemudian Indonesia akan away bertanding melawan antara Brunei atau Timor Leste. Nah ini 2 pertandingan kan yang sebetulnya di atas kertas tidak sulit bagi Indonesia ya untuk dimenangkan. Tapi seperti yang tadi saya katakan nggak boleh anggap remeh, ini pasti gila mereka lawan Indonesia. Nanti setelah 1 pertandingan home, pertandingan away, nanti pertandingan home berikutnya bagi Indonesia adalah melawan Vietnam. Kalau tanggalnya ini belum jelas. Tanggalnya belum jelas, tapi ini kurang lebih ya nanti jadwal dari Indonesia. Indonesia akan ketemu Vietnam. Nah itu momen bagi kita memanfaatkan keangkeran dari Gelora Bung Karno. Kalau bisa 70.000 itu yang hadir di stadion. Kita dukung timnas Indonesia kita. Kita buat kaki para pemain Vietnam itu gemetar. Dan kita tahu Vietnam performanya lagi luar biasa dengan pelatih asal Korea Selatan mereka. Terakhir nanti Indonesia away atau tandang ke Singapura. Singapura juga bukan merupakan tim yang lemah. Apalagi klub-klub mereka itu ya kalau di ACL 2 atau juga di AFC Cup juga bagus-bagus. Dan banyak pemain-pemain mereka yang bermain di klub-klub sebagai starter. Jadi ini gak gampang juga. Nah setelah itu nanti ada babak semifinal home and away dan babak final home and away. Gimana nih kira-kira bisa menjadi juara atau enggak? Nah kalau bagi saya sekarang ini masih terlalu cepat untuk menilai Indonesia akan menjadi juara atau tidak. Tapi tentu peluangnya untuk lolos sebagai juara grup sangat besar bagi Indonesia. Karena keuntungan bermain di kandang melawan Vietnam itu yang harus menang. 3 match awal itu aja harus menang dulu. Kalau 3 match awal itu sudah harus menang, kemudian lawan Singapura draw saja, maka kemungkinan besar Indonesia akan menjadi juara grup. Yang diharapkan nanti dari grup B, Indonesia juga tidak ketemu lawan yang kuat. Nah grup B ini juga ngeri-ngeri sedap juga ini grup B ini. Nah grup B ini, oh iya betul kan, Indonesia lawan Kambodia dulu, terus kemudian Indonesia away lawan playoff winner, terus Indonesia lawan Vietnam dan Indonesia lawan Singapura. Grup B ini yang ngeri-ngeri sedap. Ada Thailand, ada Malaysia, ada Filipina, ada Myanmar, ada Laos. Nah ini antara Thailand, Malaysia, Filipina ini lebih berat nih grup B ini. Nah kalau seandainya yang runner up itu adalah Filipina, enak juga nih bagi Indonesia. Tapi kalau Malaysia juga seru sih. Kan home and away. Nah kita ketemu nanti Malaysia lagi. Jika memang nanti timnas Indonesia itu skuadnya akan diisi oleh pemain-pemain yang bermain di Liga Domestik, kan kita sudah punya banyak pemain keturunan yang sebelumnya bermain di Eropa sudah bermain di Liga kita. Dan mungkin juga nanti akan ada beberapa pemain lainnya yang menyusul. Jadi ini momen yang baik bagi Indonesia. Dan bagi John Herdman yang penting bagaimana dia pertama-tama harus mempelajari kekuatan dari tim-tim lainnya di zona ASEAN. Bukan cuma yang berada di grup A, tapi nanti dengan kemungkinan akan lolos ke babak semifinal. Dan untuk itu dia butuhkan pelatih lokal yang cerdas. Kalau bisa pelatih lokal yang sebelumnya pernah bermain bagi Indonesia di Piala AFF, kan antara Zulkifli Syukur atau Kurniawan Dwi Yulianto. Itu sangat penting bagi dia. Jadi bisa kasih dia masukan, bisa kasih ke 2 asisten lainnya. Kan sekarang asistennya baru 1, yaitu yang juga merupakan pelatih fisik ya untuk strength dan juga performance. Dr. Cesar Meilan, dokter loh dia, punya gelar dokter loh dia. Pintar sekali itu orang. Itu kuncinya sebetulnya bagi timnas kita, karena dia yang biasa memberikan masukan juga kepada John Herdman. John Herdman ini lebih taktikal dan juga master motivator. Nah ini yang kita tunggu dengan John Herdman sebagai master motivator yang bisa meningkatkan level confidence dari para pemain dan juga menguatkan mental bertanding para pemain. Karena yang selalu saya tanya kepada
beberapa mantan pemain yang hadir di podcast Bincang Bareng Binder, kenapa tidak bisa menjadi juara dari Piala AFF padahal sudah masuk ke final berkali-kali. Dan jawaban mereka itu seragam, yaitu mental, dan mental. Nah, dengan pelatih yang punya kemampuan untuk bisa meningkatkan mental bertanding dari para pemain kita harapkan teman-teman kali ini tembus menjadi juara. Tapi tentu untuk itu, kita semua harus bersatu. Kita semua harus bersatu mendukung pelatih baru ini, mendukung para pemain agar mereka bisa berjuang dengan baik. Jangan sedikit-sedikit kalian teriak-teriak. Kalian mungkin tidak paham betapa sulitnya menjadi pelatih dari Timnas Indonesia untuk bisa menggabungkan para pemain ini secara permainan. Karena kan, ya, tipe permainannya kan beda-beda. Belum lagi kesulitan kita dalam urusan mencetak gol. Itu yang bisa menjadi masalah juga bagi kita. Belum lagi sekarang Johan Hadman akan mencari formula terbaik agar para pemain itu bisa menyatu. Chemistry-nya tuh harus bagus. Kenapa Indonesia tuh dalam beberapa pertandingan terakhir tidak konsisten? Karena chemistry-nya tuh belum menyatu, teman-teman. Nah, ini saatnya dengan pelatih baru dia cari formula yang terbaik. Tapi kalau dari saya, ya bisa Indonesia menjadi juara grup dengan berada di grup A. Tapi untuk itu tentu para pemain yang harus perform, pelatih harus mencari formula terbaik, yaitu kita tunggu apakah dia akan memakai formula yang sama seperti di Kanada, high tempo, passing dan pergerakan, fokus pada bagaimana caranya menciptakan peluang dan juga mencetak gol. Itu adalah salah satu formula yang dipakai oleh Johan Hadman di Kanada. Mau lawan tim mana saja, mau lawan tim kuat seapapun, Kanada tuh selalu bermain menyerang bersama Johan Hadman. Karena itulah konsep dia. Tapi kan belum tentu dia pakai konsep itu di sini. Dia harus juga dulu memahami batas kemampuan dari para pemain. Tapi di preskon dia sudah mengatakan bahwa dia sudah berbicara dengan berapa? Kurang lebih 60 pemain. Wow, banyak sekali. Artinya itu juga berikut para pemain muda. Nah, sedikit banyak sudah adalah pertukaran informasi di sana. Kira-kira seperti apa karakter permainan mereka walaupun dia belum melihat secara satu persatu gitu di sesi latihan. Nah, untuk ini juga saya harapkan nanti akan ada ya minimal 2 pekan TC lah biar para pemain itu bersiap. Fisiknya ini harus digembleng. Apalagi nanti lawan Vietnam. Itu pertandingan kunci itu sebetulnya bagi Indonesia. Yang ketiga itu. Karena Vietnam memang adalah lawan terberat di grup ini. Tentu dengan adanya Singapura sebagai kuda hitam. Tapi bagi para pemain dari pertandingan pertama, fokuslah seperti itu adalah pertandingan final. Dan tentu kita dalam hal ini jangan memberikan pressure tambahan bagi para pemain. Yang penting mereka bisa bermain dengan tenang. Mereka memberikan yang terbaik. Jika permainannya itu rapi, maka kemungkinan besar Indonesia akan bisa lolos dari fase grup minimal sebagai runner-up. Dan juga bermain baik. Karena bagi saya dengan pelatih baru ini yang saya ingin lihat dulu adalah bentuk permainan. Jika bentuk permainannya rapi, terstruktur, dan terorganisir untuk menggerakkan bola dari belakang ke depan, menciptakan peluang dan finishing yang lebih baik lagi, tentu disitulah Indonesia punya harapan untuk membuat sejarah sebagai kali ini menjadi juara untuk pertama kalinya. Tapi kalau juara nanti dulu, yang penting Indonesia berjuang dulu di fase grup dan juga nanti di FIFA Match Series kita tunggu bentuk permainan dari Timnas Indonesia kita seperti apa, walaupun itu masih awal, tapi paling tidak ya sedikit banyak kita akan mendapatkan gambaran. Oke, kalau dari teman-teman seperti apa sudut pandang kalian, bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Kalau saya sebagai pecinta dan pendukung dari Timnas Indonesia, saya akan all out mendukung Indonesia dari pertandingan pertama Johan Hadman nanti di FIFA Match Series. Saya percaya dengan pelatih ini dan saya akan support 110% pelatih ini agar dia bisa sukses. Jika kita tidak bersatu dan kita tidak support, maka tentu dia akan sulit bekerja dan memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.